Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gender Class Hayu Unpad. Aku Idan. Aku Mita. Dan kami yang akan memandu kalian dalam video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat nih di kalangan mahasiswa. Wah, topik apa tuh Dan? Nah, Mita, kamu tahu nggak sih di Instagram ada akun mahasiswa orang yang cantik dan ganteng? Tahu dong. Siapa sih yang nggak tahu? Karena kan itu famous banget ya sekarang. Nah, tapi tahu nggak sih sebenarnya keberadaan akun tersebut tuh justru menimbulkan dilema. Apakah akun tersebut bertujuan untuk apresiasi atau justru sebagai objektifikasi? Nah, untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut. Akun cantik atau ganteng kampus merupakan wadah untuk berbagi foto mahasiswa atau mahasiswi dari berbagai fakultas di suatu kampus tertentu. Biasanya, tiap kampus memiliki akun cantik atau ganteng mereka sendiri. Keberadaan akun cantik atau ganteng ini dapat dianggap populer, melihat dari jumlah pengikutnya yang mencapai puluhan hingga ratusan ribu. Pengikut akun cantik atau ganteng kampus ini juga tidak hanya terbatas pada mahasiswa atau mahasiswi yang berada di universitas terkait, tetapi terbuka untuk diikuti publik secara umum. Jika melihat kolom komentar pada foto-foto di akun cantik atau ganteng kampus tersebut, mayoritas berisikan dengan ekspresi kekaguman atau pujian terhadap mereka yang fotonya dipost di sana. Namun di sisi lain, keberadaan akun cantik dan ganteng kampus ini juga menjadi hal yang kontroversial karena komentar-komentar negatif atau jahil oleh netizen. Kerap ditemukan komentar-komentar tidak sopan atau bernada seksual yang seharusnya tidak dilontarkan karena mengganggu kenyamanan baik itu bagi pemilik foto maupun orang lain yang membacanya. Walaupun saat ini komentar negatif di akun cantik atau ganteng tersebut sulit ditemukan, bukan berarti komentar seperti itu tidak pernah ada. Kemudian tidak hanya masalah yang berkaitan dengan komentar, izin atau persetujuan dari pemilik foto juga menjadi suatu permasalahan lain. Beberapa orang mengatakan bahwa foto mereka dipajang di akun tersebut tanpa meminta izin atau konfirmasi terlebih dahulu. Walaupun beberapa akun akan menghapus foto apabila si pemilik meminta, konsen atau persetujuan seharusnya menjadi perhatian penting sebelum memposting foto di ruang publik yang akan dilihat oleh banyak orang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan akun cantik atau ganteng kampus ini kemudian menimbulkan diskursus mengenai adanya objektifikasi terhadap mereka yang fotonya dipost di akun tersebut. Apa sih objektifikasi itu? Dan mengapa hal ini menjadi suatu permasalahan gender? Yuk simak penjelasan berikut. Jadi teori objektifikasi ini pertama kali dicetuskan oleh Fredrickson dan Roberts. Nah, mereka berkata kalau misalnya objektifikasi itu adalah memperlakukan atau menjadikan segala sesuatu yang non-objek menjadi objek. Nah, objektifikasi ini kenapa bisa berkembang gitu ya? Karena adanya praktik-praktik budaya dari masyarakat barat yang kerap kali mengobjektifikasikan perempuan. Dan hal ini membuat para perempuan akhirnya ditontonkan ke publik secara terus-menerus. Oke, jadi objektifikasi ini merupakan gagasan utama dari para feminis. Jadi para teoris feminis ini berfokus pada objektifikasi seksual. Apa sih itu gitu ya? Nah, jadi itu tuh objektifikasi yang dalam ranah seksual. Nah, jadi para teoris feminis ini mengatakan gitu ya bahwa seiring berjalannya waktu, objektifikasi seksual yang seringnya ditujukan pada wanita ini kerap bertambah gitu. Jadi angkanya tidak menurun, namun tetap bertambah. Hal ini itu berpengaruh pada wanita yang diobjektifikasikan ini mulai menerima dan menormalisasikan objektifikasi tersebut, sehingga mereka mulai mengobjektifikasikan dirinya. Jadi mereka melihat dirinya sebagai objek juga gitu, atau mungkin bisa disebutnya sebagai self-objectifying. Lingkungan objektifikasi seksual ini muncul karena adanya tradisi peran gender, di mana para masyarakat ini memberi nilai pada peran gender laki-laki dan perempuan yang kerap kali disandingkan oleh maskulin dan feminin. Jadi masyarakat memberi nilai misalnya pada laki-laki bahwa mereka itu harus kuat, harus lebih dominan daripada wanita, sehingga mereka melihat wanita sebagai objek dan propertinya gitu. Nah, hal ini berdampak pula pada wanita, di mana para perempuan ini lebih merasa pasif, submisif,
dan mencari proteksi pada laki-laki. Mereka juga lebih merasa dependent pada laki-laki. Nah, mengapa? Nah, hal itulah yang menjadikan mengapa gitu wanita lebih dapat menerima objektifikasi kepada dirinya, karena ya nilai peran gender yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka membuat mereka mengiyahkan objektifikasi kepada perempuan. Seiring berjalannya waktu, objektifikasi seksual tidak hanya tertuju pada wanita, namun juga pada laki-laki. Nah, nilai maskulinitas dan laki-laki menjadi permasalahan yang mirip, namun tidak sama dengan permasalahan yang dimiliki oleh perempuan selama ini. Jadi, erotisme laki-laki ini semakin berkembang pada zaman ini, sehingga menjadi standar apa yang disebut maskulinitas. Fenomena maskulinitas ini menampilkan body image yang ideal untuk para laki-laki. Gimana laki-laki itu harus maskulin, gimana laki-laki itu harus menjadi laki gitu. Hal ini dapat menimbulkan dan memunculkan objektifikasi seksual bagi para lelaki pula. Dalam hal ini, peran media sangat berperan penting, media massa maupun media sosial. Sesuai dengan teori kultivasi yang dicetuskan oleh Gardner pada tahun 69, mengatakan bahwa media massa ini memberikan efek kumulatif, di mana dia memberikan efeknya pada tataran sosial budaya, tidak hanya individual saja. Hal ini mengakibatkan membuat para masyarakat di tataran sosial budaya tertentu memiliki realitas yang sama. Hadirnya tradisi yang diturunkan dari nenek moyang kita mengenai peran gender laki-laki dan perempuan, dan hadirnya peran media massa dan media sosial yang semakin gencar membuat masyarakat melihat visualisasi image ideal gender, image ideal maskulinitas dan feminitas itu seperti apa, membuat mereka percaya akan apa realitas yang disajikan. Sehingga mereka membuat suatu realitas yang umum terhadap satu tataran sosial budaya, walaupun mungkin kebanyakan para masyarakat itu tidak memiliki realitas yang sama. Oke, halo Diana, apa kabar? Halo semuanya. Oke, aku langsung ke pertanyaannya ya. Gimana foto kamu bisa dipost di situ gitu? Oke, jadi awalnya tuh aku nggak tahu dari mana, apakah adminnya sendiri yang tiba-tiba tahu keberadaan akun aku, ataupun ada orang yang mencoba untuk nge-reach akun Unpad Gelis untuk ngepost foto aku, ataupun mungkin dari komen-komen orang ya di foto aku, kayak mungkin aku pernah ngepost foto dan ada orang yang nge-tag ini @Unpad Gelis gitu. Dan sebelum merepost foto aku, sebenarnya Unpad Gelis tuh izin, cuman ya izinnya tuh menurut aku untuk sebuah akun besar yang ingin merepost foto seseorang, izinnya tuh harusnya bisa lebih sopan gitu. Pertanyaan selanjutnya, respon kamu gimana sih pas tahu kalau foto kamu di-repost sama akun tersebut? Ya sebagai maba ya dulu, mungkin aku dulu menganggap bahwa masuk Unpad Gelis itu sebuah prestasi. Kayak wah keren banget ya orang-orang di-repost sama akun-akun kampus cantik ini, artinya fisiknya sudah sesuai dengan standar kecantikan gitu. Tapi aku pun nggak langsung seneng gitu. Begitu foto aku di-repost, justru malah banyak keraguan, ketakutan, kecemasan pada saat foto aku tuh di-repost. Kayak apakah aku berpikir apakah aku pantas untuk di-repost di akun tersebut. Rasanya sih ya, rasa foto kamu tuh tersebar di akun, foto kamu tuh di-repost di akun besar yang dimana akun tersebut itu banyak followersnya. Orang-orang jadi pada tahu kamu gitu dalam waktu singkat, dalam waktu semalam. Orang-orang banyak yang berfollow, orang-orang yang DM, yang nawarin promosi dan lain segalanya lah. Dan menurut aku itu bukan sebuah kebanggaan, justru lebih ke kecemasan gitu kalau karena adanya orang-orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam ya sosial media. Pendapat kamu tentang akun tersebut tuh kayak gimana sih? Ya, untuk saat ini aku kontra sih dengan akun tersebut, karena menurut aku akun-akun tersebut tuh hanya akan membuat objektifikasi terutama kepada wanita ya, karena seperti yang kita tahu wanita tuh udah sering menjadi standar objektifikasi, ditambah di dalam akun ini tuh kebanyakan nggak di follow oleh cowok-cowok yang memang mencari wanita untuk dijadikan objek, baik itu sebagai bahan seksual harassment atau dan yang lainnya.
standar kecantikan di masyarakat. Jadi media dan netizen mungkin ya, itu akan membuat rekonstruksi standar kecantikan. Kemudian juga aku kurang setuju bagaimana cara aku ini mendapatkan uang melalui misalnya main promote, melalui jual sesuatu, dan menurut aku tuh nggak sebanding dengan usaha mereka untuk mendapatkan uang tersebut gitu. Terus selanjutnya, apakah masih ada yang ingin disampaikan, Pak? Standarnya sendiri aku kurang setuju ya, karena seperti yang mungkin kalian udah pernah lihat, biasanya di akun-akun kampus cantik itu kan biasanya yang di repost foto-foto perempuan yang berkulit cerah, kemudian pipinya tirus, terus tubuhnya langsing. Nah, aku kurang setuju dengan standar kecantikan itu. Kemudian akan lebih baik kalau misalnya akun tersebut itu dirembak menjadi perempuan yang memiliki prestasi. Itu kan mungkin lebih bagus ya, akun-akun yang seperti itu. Itu kan akan lebih mengapresiasi perempuan ya, bukan hanya soal fisiknya, tapi soal akademiknya, soal prestasinya. Karena gelis itu nggak cuma dari fisiknya, tapi gelis hati, gelis kepribadian juga gitu Iya ya. betul, itu betul banget. Gelis itu nggak cuma dari penampilan fisik loh. Oh iya, sama mungkin pesan untuk semuanya, harus hati-hati bila foto kalian post di akun-akun besar. Foto-foto tersebut tuh mungkin aja nih bisa dijual, bisa diedit sedemikian rupa sehingga foto tersebut menjadi kurang pantas untuk dilihat. Dan juga hati-hati karena ketika foto kamu di repost di akun besar itu, artinya nama dan identitas kamu tuh ada kan, ada di mana-mana. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, perasaan gak sih Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mereka yang fotonya pernah dipost di akun tersebut? Penasaran dong. Nah, sekarang kita udah terhubung nih sama narasumber kita, Kak Najla dan Kak Hafiz, yang akan berbagi pengalaman. Gimana nih kakak pertama kali tahu foto kakak di post di akun tersebut gitu? Apakah kakak tahunya dari teman atau akun tersebutnya minta dulu ke kakak atau gimana gitu? Oke, jadi tuh pertama kali sebenarnya aku nggak tahu. Jadi kayak pertama tuh akun itu nge-DM aku untuk izin, boleh nggak Kak fotonya kami post di feeds Instagram kami. Nah, terus kalau misalnya udah dapat persetujuan dari kitanya, baru dia ngepost, dan kayak ngepost itu belum tentu kapan, kayak bisa jadi satu itu juga di-post, satu besok kayak gitu. Dan biasanya tuh setahu aku ya, aku juga, jadi itu biasanya yang masuk itu ada yang ngirimin foto kita ke dia dulu, akun itu. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu siapa yang ngirimin foto aku. Untuk dampak positifnya itu, jadi aku nambah sekitar 100-200 followers Instagram pertamaku, dan ya lumayan banyak sih, tapi yang nge-follow tuh kayak kebanyakan cowok-cowok gitu ya pasti. Nah, yang dampak negatifnya itu jadi ada yang nge-DM-in aku kayak nggak jelas gitu loh, kayak misalnya kayak minta follow back, terus tapi mintanya tuh terus-terusan, kayak misalnya dia nge-follow kita terus masuk ke request kan kalau nge-DM. Jadi tuh kayak dia suka nge-react Instagram aku, terus kayak misalnya aku lagi kemana ditanya gitu, kemana atau kayak gitu, dia agak annoying sih sebenarnya, tapi masih dalam batas wajar. Tapi aku agak risih aja gitu karena ditanyain terus. Dampak positifnya tuh jadi kita nambah teman juga sih sebenarnya. Jadi kayak nggak semua orang yang nge-follow aku tuh nggak jelas gitu, kayak ada yang jelas. Kayak jadi aku punya teman dari fakultas lain gitu juga sih. Jadi kayak dampak positifnya sih tetap ada, walaupun dampak negatifnya juga agak merisihkan gitu. Waktu pertama kali masuk tuh aku insecure, kayak aku takut, aduh ada nggak ya orang yang ngehujat aku, takutnya kayak, ih kok nih orang nggak cantik tuh masuk, kayak aku tuh bener-bener takut kayak gitu loh. Pertama kali di post dan kayak waktu ditawarin kayak mau masuk apa enggak, aku kayak nanya ke semua orang teman aku kayak gimana nih, iyain enggak, kayak aku tuh takut dihujat atau gimana gitu loh. Pasti kan ada aja ya netizen yang mulutnya agak ribet gitu, kayak aku sampai kayak ribet bacot ke teman aku kayak, aduh gimana ya, apa nggak usah diiyain apa gimana, kan aku takut gitu. Kata aku udah nggak apa-apa, iyain aja kayak gitu sih. Bener-bener di follow, dan guanya pun diemin karena kan dia nge-follow kayak jam 1 jam 2 gitu. Dan pas gua ngeliat besok paginya, gua bangun sekitar jam 10 atau jam 11 kayak gitu, ternyata foto gua udah di
posting kayak gitu. Dan sebenarnya kayak kalau dari gue pribadi nggak ngeh ya kalau misalnya dia atau enggak, karena pertama dia nggak minta izin juga di malamnya dan sebagainya, dia cuma benar-benar follow doang gitu. Dan gue pun notisnya kalau foto gue diposting karena teman-teman gue pada nge-tag dan lain sebagainya gitu. Dan dia pun juga nggak nge-tag foto gue, maksudnya oh ini fotonya Apis diambil dari Instagramnya gitu-gitu, enggak gitu. Jadi emang benar-benar diposting tanpa ada pemberitahuan aja, baik sebelum ataupun ketika sesudah diposting. Yang pertama kali gue respon adalah gue nanyain itu yang kirimin siapa sampai di repost kayak gitu. Dan kalau nggak salah gue, entah dianya akun itu nggak ngejawab ataupun dia nggak ngasih tahu akunnya gitu, tapi gue berusaha nanyain sih siapa yang kira-kira ngajuin lah buat foto gue bisa diposting di akun tersebut gitu. Dan juga ada kayak beberapa keanehan juga sih, misalnya kayak dari dia tahu nama gue meskipun tulisannya salah gitu ya, dan juga dia tahu asal fakultas gue kayak gitu. Jadi menurut gue ada kayak hal aneh aja karena dia sebelumnya nggak nanya ke gue aja sih kayak gitu. Sebenarnya gue masih bingung sih ya esensinya mereka untuk ngeposting itu tuh apa gitu ya, karena pertama dia ngeposting foto-foto orang lain, terus kedua tadi tentang izin dan enggaknya. Dan walaupun beberapa teman kebetulan yang diposting mungkin bukan di akun yang ganteng-ganteng, tapi mungkin yang versi perempuannya gitu yang cantik-cantik, dan sebagian besar daripada mereka itu tuh tanpa izin ngepostingnya kayak gitu. Jadi kayak mereka tiba-tiba langsung nge-follow atau bahkan langsung diposting dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut gue hal-hal kayak gitu tuh hal yang gak tepat banget karena ngambil foto orang lain gitu. Terus juga dengan cara mereka nyeleksi lah kasarnya gitu, gue jadi bingung aja gitu. Tanpa sadar mereka pun menerapkan suatu standar yang menurut gue apa aja gitu. Nah bahkan gue pun yang gue rasakan ketika gue masuk ke situ itu, gue jadi merasa terbebani sendiri sih gitu. Kalau gue itu tuh mungkin dalam tanda kutip sebaik yang difoto gitu, atau mungkin sama dengan difoto, tapi ketika misalnya mereka ngelihat gue mungkin lebih buruk daripada di foto atau apapun itu, mereka pasti akan ada muncul kekecewaan lah. Nah, dan juga kalau misalnya teman-teman sadar ya dengan akun-akun tersebut, netizen itu jahat ya. Netizen itu kan menurut gue jahat banget gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat, banyak yang dibully ketika misalnya akun tersebut itu ngeposting suatu hal yang menurut mereka itu nggak sesuai dengan standar mereka. Itu nggak baik aja bagi mereka yang mungkin dihujat oleh netizen kayak gitu. Karena siapa sih yang nggak sakit hati dihujat? Gue tuh nggak inget ya pas foto gue diposting itu tuh apakah mereka sudah melakukan semacam endorsement terhadap suatu produk apapun. Gue nggak ingat sama sekali. Tapi yang gue ingat emang akun-akun tersebut itu tuh mempromosikan acara-acara kampus sih kayak gitu. Jadi bentuknya semacam media partner gitu. Nah, dan gue pun baru sadar ketika kayak beberapa waktu ke belakang mereka tuh udah mulai ngepost tentang acara-acara atau mungkin tentang produk-produk tertentu dalam tanda kutip endorsement lah gitu, yang mana mungkin itu meraup keuntungan bagi mereka. Nah di sini menurut gue jadi everything make sense aja gitu. Ternyata bisa jadi mereka dapat engagement yang tinggi, mereka dapat perhatian yang tinggi, yang mana itu bisa membantu mereka untuk mempromosikan jualan-jualan mereka lah gitu. Mungkin untuk menambah followers mereka, yang mana mungkin bisa menambah nilai jual dari akun tersebut gitu. Cuma apakah itu tindakan yang tepat atau enggak sih ya menurut gue, karena itu jatuhnya mereka memanfaatkan foto orang lain, kecuali orang lain itu sudah setuju ya dengan foto-foto tersebut dan lain sebagainya. Menurut gue itu nggak apa-apa lah. Tapi tanpa sadar kan kita konsennya hanya untuk diposting ya di akun sosial media mereka, bukan untuk dimanfaatkan untuk ditambah followers dan lain sebagainya gitu-gitu sih menurut gue. Jadi itu menurut gue ada semacam penyalahgunaan engagement lah gitu kasarnya. Tadi ya mungkin kalau misalnya dampak negatifnya gue jadi berpikiran untuk selalu kayak merasa berpenampilan baik lah orang-orang, ataupun misalnya kayak gue takut aja sih, jujur gue takut misalnya kayak gue takut dibully lah, ini kok Apis masuk akun ini gitu, emang udah secakep apa sih dan sudah bergana begini apa sih gitu. Padahal kalau menurut gue pribadi, gue pun nggak sebaik itu dalam segi fisik gitu ya. Makanya gue pun ada sedikit ngaruh sih ke mental gue, meskipun nggak terlalu besar ya ngaruhnya gitu. Cuma kalau diambil sisi positifnya, gue nggak tahu ini positif atau enggak ya. Dari situ gue emang nambah beberapa puluh followers lah dari situ. Dan juga, nah mungkin ini juga ada hal yang menakutkan bagi gue, yang kenapa itu bisa jadi beban pikiran bagi gue. Ketika gue coba lihat foto-foto gue gitu ya, itu tuh sekitar
wah puluhan lah, hampir ratusan gitu orang yang nyimpen foto gue. Dan gue langsung berpikiran, itu ngapain orang-orang nyimpen foto gue? Ya mana jujur itu menakutkan ya bagi gue pribadi itu menakutkan, ngapain orang-orang simpen foto gue kayak gitu. Wah, menarik sekali ya cerita dari Kak Najla dan Kak Hafiz tadi. Oh, benar sekali Mita. Nah, selain dari mereka berdua, sekarang ada nih dari narasumber-narasumber lain. Nah, untuk membuka hal-hal yang baru dari diskusi kita akan mengundang nih dari Gerak Unpad. Wah, siapa tuh Dan? Nah, jadi kita akan mengundang Kak Anissa, seorang aktivis dan sekaligus dari Gerak Unpad untuk membawakan pemikiran dan pandangannya terhadap akun ganteng dan cantik kali ini. Wah, menarik. Yuk simak videonya. Nah, akun-akun ini mereka matok standar paras dengan kriteria yang dangkal menurut kriteria admin-adminnya. Misal, berkulit putih, bertubuh tinggi, langsing, dan lain-lain. Kultur kekerasan seksual hidup dengan subur di akun-akun ini. Apa yang jadi spotlight pembicaraan di kolom komentar? Fisik. Nah, kalau kita meninjau piramida rap culture atau budaya pemerkosaan, salah satu titik mulainya adalah candaan dan komentar seksis. Nih, seperti, kan buat rame-ramean, atau santai aja kali, kan cuma buat di post doang. Nah, kata-kata ini merupakan bentuk normalisasi kekerasan yang telah terjadi ya di akun-akun ini. Objektifikasi, komentar seksis. Kenyamanan korban akun-akun ini dalam bersosial media pun terusik. Mereka bisa mendapatkan ujaran-ujaran yang mengarah pada pelecehan seksual, body shaming, pembocoran akun pribadi, dan berbagai masalah lainnya. Jadi menurut aku, akun ini tuh dibanding untuk seru-seruan, malah hanya berisi berbagai problematika di setiap aspeknya, mulai dari cara dia ngumpulin data, proses interaksinya, dan dampak kepanjangan akun ini bagi korban, yaitu rasa trauma. Nah, secara norma dan nilai kemanusiaan saja, mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa pemberitahuan dahulu itu adalah tindakan mencuri. Nah, pencurian data pribadi ini jelas merupakan perilaku yang salah. Nah, emang selama ini publik nganggap kalau akun-akun ini adalah akun yang fun atau untuk seru-seruan, tapi mereka sadar gak sih apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk objektifikasi laki-laki dan perempuan. Standar untuk masuk akun tersebut aja merupakan standar yang gak representatif gitu ya bagi manusia, karena wajah dan tubuh itu gak bisa dijadikan representasi value yang dimiliki oleh seorang manusia. Hal ini adalah sesuatu yang perlu diprotes dan dilaporkan, sebab mereka meraup untung dari sesuatu yang melanggar privasi orang lain, dari foto yang mereka ambil tanpa persetujuan lebih dahulu. Atas akun-akun ini berbahaya. Kenapa? Karena mereka menyebar foto bahkan data pribadi seperti nama dan fakultas yang kemudian diobjektifikasi, dan nggak tahu nih bakal ada oknum mana yang akan menyalahgunakannya. Kalau dibiarkan terus, makinlah menjadi normalisasi pengambilan data pribadi secara masif dengan dalih bahwa yang diunggah ke internet itu bisa dikonsumsi publik. KGBO, kekerasan gender berbasis online adalah permasalahan gender yang perlu kita tandai dalam fenomena ini. Akun ini memancing adanya ujaran-ujaran yang memperlakukan manusia layaknya barang. Semakin dinormalisasi, semakin banyak pula orang yang menjadi korban dalam kekerasan gender online ini. Akun kampus ganteng atau cantik ini, menurut aku, akun-akun ini perlu stop dinormalisasi. Jadi begitu aja tanggapan dari aku, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang semuanya. Jadi akun ganteng atau cantik itu masuknya apresiasi atau objektifikasi ya, Min? Jadi sebenarnya akun cantik dan ganteng itu sebenarnya bisa jadi wadah untuk apresiasi. Cuma masalahnya akun tersebut seringkali disalahgunakan sebagai perilaku objektifikasi. Kenapa? Karena dari akun tersebut kita tuh masih bisa lihat orang-orang tuh masih aja ada yang melontarkan kalimat tidak sopan, berbau seksis, dan bahkan menganggap utamanya perempuan itu sebagai objek. Jadi itu gimana individu masing-masing ya dalam menggunakan media sosial tersebut? Betul sekali. Wah, tampaknya buat kita kali ini cukup panjang ya. Ya, betul sekali. Karena itu kita cukup sekian ya video kita dari Gender Kuasa Unpad. Aku Idan, aku Mita, dan segenap kelompok 4. Kami semua pamit undur diri. Bye-bye. Dadah. Gitu aja lah. Aku Maulidan, aku Syamita, aku Saidah, aku Nisrina, dan aku Rinaldi. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Dadah.